Langsung aja ya. Oke, ini tadi penggunaan fungsi plus tadi kita contohkan. Nah, ini mencontohkan untuk yang ini tadi A++. Nah, gimana kalau jadinya kita balikin ya? Misalkan kita tambahin lagi satu variabel namanya C. C itu adalah plus A ya. Nah, ini kita lihat di pernyataan di sini tadi. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia bilang di sini untuk ketiga pernyataan tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menaikkan variabel dari nilai menjadi 1 ya. Karakteristik dari operator ini adalah dapat dipakai di awal. Juga dapat dipakai di awal. Untuk penggunaan biasa, menggunakan mungkin tidak akan ditemukan perbedaan hasil dari cara penulisannya. Namun, untuk beberapa operasi nantinya harus diperhatikan cara peletakan operator ini karena akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, seperti ini. Dia bilang B sama dengan 3. A sama dengan plus B. Ini juga contoh yang kedua, B sama dengan 3. A sama dengan B++. Jadi posisi peletakannya dibedakannya, tapi untuk nilai awal dia memberikan nilai yang sama, yaitu adalah 3. Ya, tapi operatornya diubahnya seperti ini, dibalikinnya. Nah, ternyata di sini waktu dicetak, dia menyebutkan A sama dengan 4. Untuk B, dia jadi 3. Dia jadi 4 juga. Ya. Nah, tapi kalau yang ini, hasilnya adalah A sama dengan 3 jadinya. Ya, berarti dia tidak terproses, lalu B sama dengan 4. Kita cobakan. Kita cobakan dulu yang punya kita ini, apakah ini menghasilkan nilai yang sama dengan yang ini. Kita coba cetak. Ini C. Oke, kita coba dulu, kita compile. Oke, nah bisa dilihat. Nah, kalau ini dia buat hasil 1, berarti yang B ini B A++. Saya bedain lah ya. Saya harus nambahin ini biar nampak hasilnya. Nggak begitu nampak kalau kayak gini. Saya buat ini C, ini D. Saya buat gini ya. Takutnya kalau yang di atas itu dia keproses lagi ke bawah jadinya. Ya, misalkan kayak tadi itu A++, berarti kan udah dapat nilai. Di sini saya balikin lagi. Nah, ini dia memang dibedakan, jadi nggak bisa masuk ke dalam variabel yang di bawahnya. Jadi di sini C sama dengan A++, D sama dengan B++. Jadi sebenarnya ini ya yang membedakan poinnya di sini. Berarti saya harus kasih dulu nilai A-nya di awal, misalkan saya kasih kayak tadi aja 3, B-nya saya kasih juga 3. Berarti A dan B nilainya sama-sama 3. Tapi yang satu A++, yang satu plus B. Kita coba jalankan. CD. Nah, kita bisa lihat sesuai dengan apa yang dikatakan tadi di dalam modulnya. Ya. Jadi peletakan posisinya juga berpengaruh. Berarti untuk poin yang ini A++, ini dia yang di atas, hasil 1 sama dengan 3 nih yang C. Berarti kalau dia A++, berarti nilai awalnya A itu adalah 3. Berarti 3 tambah 1. Berarti kan jadi seharusnya adalah 4. Nah, itu C ya. Tetapi di sini untuk yang D plus B ya, dia malah menjadi 4. Ya, jadi seharusnya kan kalau plus ini seharusnya dia tadi katanya menghasilkan nilai yang sama. Nah, tapi di sini kita udah cobakan dia menghasilkan nilai yang berbeda. Yang pertama yang ini ya, dia tidak menjumlahkan jadinya. Nah, sedangkan yang ini baru dia menjumlahkan.
Nah, ini dia bilang tadi. Namun untuk beberapa operasi nantinya harus diperhatikan cara peletakan. Jadi cara peletakan posisinya. Kalau misalkan kita ubah posisinya, ini di bawah. Nah, yang itu di atas. Kita running. Nah, seperti ini. Jadi posisinya berpengaruh, ya. Kalau plus-plusnya itu di atas, berarti dia tidak melakukan proses, ya. Seharusnya kan nih posisinya, sorry, ini, sorry sama ya berarti ya. Ini C plus, bentar ya. Oke, maaf ya, ada trouble tadi. Nah, kita lanjut. Oke, jadi kalau kita coba seperti tadi ya, kita coba tutup yang ini juga saya tutup. Kita coba jalankan. Ini udah hidup kan ya? Benar. Oke, sama ya. C, ini C. Ini 3 di A sama dengan 3C sama dengan A plus plus. Tetap hasilnya menghasilkan 3 ya. Tapi kalau dia yang di depan kita aktifin, berarti plus-plusnya di depan, baru dia melakukan sebuah pemrosesan. Nah, jadi dia nggak ada error ya, cuman yang bisa diproses itu kalau dari konsep yang ini tadi, berarti yang bisa ngeplus-pluskan itu ini dia. Nah, cuma kita cobakan seperti ini. Plus. Kita cobakan ini. Nah, ini kan ya, dia bilang A sama dengan plus-plus, berarti ini kalau ini dia terproses. Berarti kalau yang ini dibuat seperti ini, dia tidak terproses dia jadinya.
Jadi A ini dia tetap akan menghasilkan nilai 3. Tapi kalau plus-plusnya di depan, dia akan menjumlahkan dengan 1. Nah, tapi kalau kita cobakan dengan poin seperti ini, jadi buatnya A plus sama dengan 1. Satu lagi kita cobain sebelum kita masuk ke sana. Kita cobakan langsung bentuknya seperti ini. Itu kan kalau dia masukin dalam variabel ya. Kita cobain masukinnya seperti ini. Langsung waktu dicetak. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba jalankan. Kalau tadi masukin dalam variabel. Nah, kalau ini juga dia menghasilkan nilai yang sama tetap. Ya, jadi dia nggak ngaruh juga mau dia langsung mau dimasukin ke dalam variabel. Kalau dia plus-plusnya berarti di belakang ya fungsinya dia tidak terproses, dia hanya akan menampilkan nilai awal tadi aja. Tapi kalau plus-plusnya di depan ya baru dia nanti akan menghasilkan nilai yang ditambahkan dengan angka 1. Tapi kalau misalkan kita langsung buatnya bentuknya seperti ini kita tutup. Kita contohkan yang ini, A plus sama dengan 1, itu kan udah jelas sih. A plus sama dengan 1. Kita coba dulu. B plus sama dengan 1. Kita cetak A, kita cetak B, kita coba running dulu. Oke, baru dia menghasilkan nilai yang sama. Kalau ini sih udah pasti sih. Kenapa ya? Karena di sini udah jelas ada angka 1 gitu. Pasti dia akan A-nya berapa? Tambahin sama dengan 1. Ya pasti udah jelas kan dia ngasih nilai awalnya 1, dia ngasih nilai awalnya 3, ya udah jelas ditambahin dengan angka 1. Udah jelas B-nya 3 ditambahin dengan 1 ya tetap akan menghasilkan nilainya 4. Jadi yang membedakan tadi itu pada posisi yang plus-plus tadi. Tapi kalau nanti di dalam perulangan ya biasanya dia makainya tetap yang ini. Jadi nilainya itu bisa dikatakan kalau langsung A++, dia tetap akan ambil nilai awal dulu. Kalau nanti di bawah ada lagi sebuah prosesnya, baru nanti dia akan ditambahkan dengan nilai 1. Makanya dia di sini menyebutkan tadi, nah ini, namun untuk beberapa operasi nantinya harus diperhatikan cara peletakannya. Jadi kalau peletakan yang A++ tadi di awal dan tidak ada lagi proses di bawah tentang plus A++ tadi, maka dia akan menghasilkan nilai awalan yang diberikan. Berarti kan misalkan A-nya itu adalah 3. Ya udah, nanti dia akan menampilkan hasilnya 3 juga. Tapi kalau di bawahnya masih ada proses nanti terhadap yang A++ tadi, ya kayak misalkan contoh adalah sebuah nilai perulangan nantinya, maka baru dia akan menambahkan dengan 1. Jadi kalau A++ nilai awalnya tetap nilai yang diberikan di awal, jadi belum ditotalkan atau belum ditambahkan dengan 1. Tapi kalau misalkan plus dulu, berarti kan sama artinya A++, berarti dia nyetak A dulu. Tapi kalau plus berarti dia nambahin dulu dengan si B tadi atau dengan si A, maka 1 langsung akan ditambahkan dengan nilainya tadi dengan 3. Jadi tambahin dulu baru cetak. Mungkin masih ingat kalau kayak di duel kemarin gitu ya. While do ya. Ya benar, duel. Jadi dia diproses dulu baru dicek. Nah, kalau yang A++, dia akan mencetak nilai awal dulu, berapa nilai awal. Nah, tapi kalau yang plus B tadi, tambahin dulu baru dicetak. Maka dia menghasilkannya tadi nilainya itu, kalau kayak gini kan udah jelas, dia tambahin 1, ini tambahin 1. Nah, tapi kalau prosesnya bentuknya seperti ini tadi, kita balikin lagi. Nah, jadi makanya dia bilang peletakan itu juga berpengaruh. Kalau kita buat seperti ini, ya, berarti dia ngecetak yang A-nya dulu dimasukin ke dalam C, di mana A-nya tadi itu bernilai 3. Jadi 3-nya dulu yang masuk ke dalam si C tadi. Jadi dia belum di-plus-pluskan, belum ditambahin dengan 1. Makanya hasil di sini tadi salah. C D. Nah, posisinya. Kenapa? Karena dia dimasukin ke dalam sebuah variabel. Nah, ini tadi. Oke, nah ini ya.
Jadi dia 3, ini 3 tadi masukin dalam variabel C, C-nya dicetak. Kalau yang ini ditambahin dulu, baru ditambahin dengan B. Maka prosesnya adalah 1 ditambah B dulu, berarti B-nya itu 3. Berarti 1 ditambah 3 dimasukin ke dalam D, maka D-nya yang dicetak. Jadi posisi peletakan ini juga berpengaruh tadi katanya dalam hasil beberapa operasi. Ya contohnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita cetak tadi, langsung misalkan kalau saya buat kayak gini, kita contohkan, kita cobain apakah dia menghasilkan sebuah nilai yang sama tanpa embel-embel. Nah, kalau dia langsung ya, langsung berarti kita masukin variabelnya, cuman yang kita cetak ini A sama B aja. Beda kalau kayak kita buat gini tadi. Nah, kalau kayak kita buat kayak gini tadi, pada prosesnya ini sama deh konsepnya. Kalau saya tulisin di bawahnya sini, saya buat catatan gini. Jadi kalau dia maksudnya langsung kayak A++, ini akan menghasilkan nilai langsung. Kalau misalkan di awal itu kita kasih A sama dengan 3, B sama dengan 3, nilainya sama-sama 3. Nah, tetapi kita buat variabel lagi, C sama dengan A++. Tadi ya, D sama dengan plus B. Seharusnya kan dia menghasilkan nilai yang sama. Ya, tetapi karena dia dimasukin ke dalam sebuah variabel lagi, maka dia akan menghasilkan nilai yang beda. Jadi karena di sininya tadi 3, ya, plus ini belum jalan dia. Jadi yang A tadi masuk langsung ke dalam si C. Jadi makanya kecetak nilainya adalah 3. Nah, tetapi kalau yang ini berarti asumsinya ini udah ditambahin dia nih. 1 ditambah 3. Kenapa? Karena yang kita maksud tadi, yang kita ambil prosesnya adalah B. Jadi dia ke ujung dulu. Jadi ini dapatnya di sini nanti jadi 4. Kecuali kita tidak memasukkannya ke dalam variabel. Kalau ini kita masukin dalam variabel, ini kita masukin ke C, ini kita masukin ke D, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita langsung buatnya seperti ini, nah baru dia tidak ada masalah, karena proses itu langsung terjadi A++. Kita lihat aja perbedaannya. Ya, pertama ini running. Nah, dia hasilnya sama, 4. Nah, ininya kebalik, ininya juga kebalik. Yang ini di belakang, ini di depan. Tapi karena ini tidak dimasukin ke dalam sebuah variabel, dia akan menghasilkan nilai yang otomatis sama tanpa dimasukin ke dalam variabel. Makanya dia bilang di beberapa operasi hasilnya bisa jadi beda. Padahal kan seharusnya sama aja gitu. Kayak kita buat misalkan contoh kita buat kan misalkan nih C sama dengan 3 tambah 1. D sama dengan 3 tambah 1. Asumsinya kan kalau kita buat seperti ini, atau mungkin nih si A-nya, ini si B-nya kita buat kayak gini. Nah, kita balikin seperti ini. Nah, secara logika kan seharusnya hasilnya sama. A itu bernilai 3. 3 tambah 1 masukin ke C. Maka dia akan mendapatkan nilainya adalah 4. Kita hapus. Kita cobakan. C, D. Posisinya kan seperti ini. Kita running. Nah, hasilnya ini sama 4. Nah, padahal posisinya sama kayak kita buatin plus-plus tadi. A tambah 1. Ya. Plus B, 1 ditambah B. Nah, kalau dengan menggunakan proses seperti ini, dapat hasilnya 4. Tetapi kenapa tadi waktu kita kasih ini, seharusnya kan artinya sama katanya tadi. Nah, tetapi kenapa di sini dapatnya angka 3, yang ini 4? Ya, tadi itu dibilang tadi. Ada beberapa operasi yang tidak menghasilkan nilai yang sama. Kalau dia plus-plusnya di depan, maka nilai awalnya yang akan dicetaknya jadinya, karena dia dimasukin ke dalam variabel. Tapi kalau dia plus-plusnya dulu baru variabelnya, maka dia akan ditambahkan dulu baru dijumlahkan dengan variabel. Maka nilainya tadi
plus itu kan ditambah dengan 1, berarti satunya ditambahkan dulu dengan B, B-nya adalah 3. Nah, hasilnya tadi baru dimasukin ke dalam si D. Sedangkan yang A, plus-plusnya tadi nggak kebaca dia, langsung dimasukin ke dalam si C. Jadi dia baca langsung nilai awal. Tapi kalau kita buatnya kayak gini, tadi langsung, lalu kita cetak di sini. Nah, seperti ini. Kita close. Baru kita eksekusi. Nah, dia menghasilkan nilai yang sama. Ya, padahal operatornya gitu juga gitu. Cuman karena dia dimasukin ke dalam variabel, dia menghasilkan suatu yang berbeda. Nah, kalau kita buat lagi misalkan tadi juga seperti ini. Langsung di sininya tadi udah dicobakan juga sih ya. Nih. Kita eksekusi. Nah, dia balik lagi seperti tadi. Kenapa? Karena dia disisipin ke dalam sebuah ini digabungin antara string ya, baru dimasukin ke sini. Jadi berbeda-beda. Jadi ada saat di mana dia akan menghasilkan sebuah nilai yang berbeda. Seharusnya kan sama aja sih gitu kan, A++ plus B. Tapi memang dari sistemnya menyatakan seperti itu. Walaupun apa yang dimasukin sama dan sebenarnya seharusnya menghasilkan hal yang sama, tetapi seperti yang disampaikannya tidak untuk beberapa operasi, namun harus diperhatikan cara peletakannya tadi. Karena ngeletakannya aja yang beda tuh. Yang satu tadi masukin variabel, yang satu nggak dimasukin variabel. Nah, waktu dia dibiarkan seperti ini, hasilnya 4. Tapi waktu dia dimasukin di sini, hasilnya jadi 3. Padahal sama juga gitu. Nah, ini juga seperti itu. Kalau tadi dimasukin variabel, hasilnya 3 gitu. Tapi kalau nggak dimasukin variabel, hasilnya jadi 4. Ya, nanti bisa dicobakan sendiri nih. Nah, beda artinya peletakan posisi itu. Nah, itu tadi dimaksud dengan menggunakan seperti ini. Dari contoh 1, nilai B dinaikkan sebelum di-copy. Nah, ini dia maksudnya. Ya, ini dia. Ke variabel A. Sedangkan pada contoh 2, nilai B di-copy terlebih dahulu ke variabel A, baru kemudian dinaikkan. Ya, jadi maksudnya itu karena dia ke dalam variabel. Kalau yang tadi bilangnya ini, ya sama kayak yang saya bilang tadi, kalau ini kan artinya 1 ditambah B. Jadi dia diproses dulu 1 tambah B. Makanya dia bilang seperti ini. Dari contoh 1, nilai B dinaikkan sebelum di-copy. Jadi B-nya berapa? Ya, maka dia langsung diproses. Nah, kalau yang di bawah contoh 2, nilai B di-copy terlebih dahulu ke variabel A. B-nya copy terlebih dahulu. Baru kemudian dinaikkan. Nah, jadi kan nilainya 3. Ya, nilai 3 itu jadinya adalah nilai awalnya. Tapi kalau yang ini tadi, dia dinaikkan dulu. Nah, maksudnya dinaikkan di sini kan plus-plus. Jadi, berapa dia tambahin dengan 1. Itu yang maksudnya dinaikkan. Kalau yang nomor 2, yang ini tadi, ya berapa nilai awalnya? Misalkan B-nya tadi 3. Ya udah, berarti itu adalah nilai awal. Kecuali kalau ada proses. Ya sama kayak duel kemarin ya. Duel kemarin. Anda cek dulu. Baru Anda cetak. Tapi ada yang saat dimana dia diproses dulu, baru dicetak. Ya, itu kalau untuk poin yang ini tadi. Jadi beda posisinya. Lalu ini untuk operator bisa untuk perulangan, bisa untuk percabangan juga. Ya, jadi pakai sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kecil dari, besar dari sama dengan, dan kecil dari sama dengan. Oke, ini bentuknya seperti ini. Ini sama posisi kayak di Java kemarin sih. Cuma di sini ada tambahan. Ini sama juga ya, tidak sama dengan ini. Oke, ini mungkin nggak begitu saya jelasin. Ini sama persis. 7 sama dengan 5. Sebenarnya kan pasti false. 7 tidak sama dengan 5. 5 besar dari 4. Jelas true, karena 5 itu besar dari 4. 5 kecil dari 5, itu jelas salah. 5 tidak kecil dari 5, maka hasilnya adalah false. Ya, ini penjelasannya udah ada juga dulu di Java, jadi saya skip sedikit. Ini juga operator logika ada 2. Di sini ada 3 ya. Kalau di Java dia adanya cuma 2. Kalau di sini ada 3. Nih, ada tidak sama dengan atau not namanya. Ada dan sama atau.
Untuk operator logika juga digunakan. Untuk operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false. Biasanya operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Misalnya, 5 sama dengan 5 dan 3 besar dari 6. Nah, maka dia akan mendapatkan nilai adalah false. 5 sama dengan 5 itu benar. Tetapi di situ ada pernyataan penghubung dan. 3 kecil dari 6 dan 3 kecil dari 6 itu adalah pernyataan yang salah karena 3 tidak lebih 3 besar dari 6 ya. 3 itu tidak lebih besar dari 6. Nah, yang 5 yang ini dia benar karena memang ini sama. Tapi kalau ini kan 3 besar dari 6 kan itu salah. Maka dia akan mengembalikan nilai false. Jadi jikalau ada salah satu yang salah dia akan bernilai salah. Karena true dan false. Untuk logika not. Nah, contohnya notnya di depan. 5 sama dengan 5 akan mengembalikan nilainya adalah false. Maksudnya itu seperti ini. 5 sama dengan 5 kan seharusnya true. Ya, tapi di sini ada not. Hasilnya itu dibalikin gitu. Nah, ini dia. Karena ya, yang tidak sama dengan true itu adalah false. Sama contohnya misalkan seperti ini. Kita buatlah misalkan kita katakan di sini. Jadi kalau 5 sama dengan 5 itu kan seharusnya adalah true. Tapi karena dia ngasih ada not di depan, 5 sama dengan 5 hasilnya seharusnya kan adalah true. Kalau dia seperti ini. Tapi di sini adalah not. Not itu adalah kebalikannya. Jadi kalau hasil dari pernyataan dalam kurung ini bernilai benar, tapi di sini dinotkan, maka ini akan menghasilkan nilainya jadi false. Begitu juga kalau misalkan tadi 3 besar dari 6. Otomatis kan hasilnya adalah false. Tapi kalau kita masukkan fungsinya itu menggunakan not 3 besar dari 6. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Jadi kebalikan dari hasil yang didapatkan dari nilai seharusnya. Jadi kebalikan ya. Ini nanti kalau Anda ada belajar sih namanya ada gerbang logika dia. Ini di sistem digital kalau nggak salah saya. Ya, nanti Anda bisa lihat ya. Kalau di situ ada kayak ada not, ada and, ada or, ada nor, ada nen, ada XOR ya, ada XNAND gitu. Ada banyak dia. Teman kalau di dalam Java kalau di dalam Java kemarin dia cuma 2. Ada and sama or. Tapi kalau di C ya C++ itu ada not, ada and, lalu ada or. Kalau ada or ya berarti kan di sini paling cuman membandingkannya ini kalau dia or 5 sama dengan 5 atau 3 besar dari 6. Nah, salah satunya udah bernilai benar, maka nanti hasilnya adalah true dia. Ya, nanti kita cobakan ini di logika if nanti ada. Nah, mungkin logika yang ini nggak ada di Java kemarin. Namanya adalah operator kondisional. Jadi format penulisan untuk operator kondisional itu adalah seperti ini. Kondisi, tanda tanya, hasil, titik 2 hasil. Jika kondisi benar, maka yang dijalankan adalah hasil 1. Dan jika kondisi salah, maka akan dijalankan hasil 2. Ya, konsepnya sama kayak pernyataan if gitu ya. Dia buatnya seperti ini. Contoh, 7 sama dengan 5. Tanda tanya, kondisional. 4,23. Hasilnya adalah 3. Karena 7 tidak sama dengan 5. Contoh misalkan, berarti kita contoh buatin di sini. Kita cobain satu. Ini saya hapus saja. Sorry, biarin aja lah ya. Oke, ini 7, 3 berarti ABC juga. A, B, C. A-nya 7, ini 5, 4, 3. Oke, ini. Oke, udah habis nih. Kita cukupkan sampai di sini deh. Oke, kita buat
Sorry, salah. Ini A, B, C, D. Ini sama dengan 7 sama dengan 5 atau C titik 2 sorry 4 titik 2 3. Oke, berarti ini nggak terpakai. Oke, berarti hasilnya adalah 3. Kita coba jalan dulu ya. Terus kita ada yang dicetak dulu ya. Kita tambah dulu salah satu di antaranya. Oke, ini belum ada, berarti kedua lagi. Kita coba dulu. Nah, ini dia ya. Hasilnya 3. Nah, kita baca di sini. Hasilnya adalah 3 karena 7 tidak sama dengan 5. Jadi dari pernyataan menggunakan namanya adalah operator kondisional. Kondisi kondisional ya, tanda tanya tadi. Jadi bacanya kan kondisi kondisional hasil titik 2 hasil. Di kondisi itu maksudnya adalah sebuah perbandingan. Apakah benar ini sama dengan ini? Atau apakah benar ini kecil dari, besar dari ini? Nah, karena dia menggunakan pernyataan kondisional, ya, kalau dia bernilai salah, maka dia akan menjalankan perintah yang setelah di titik 2 itu. Tapi kalau pernyataannya benar, maka dia akan menjalankan pernyataan yang di sini. Jadi kayak if 7 sama dengan 5, maka hasilnya adalah 4. Else, hasilnya adalah 3. Jadi kalau dia benar, dia akan menampilkan angka 4. Tapi kalau dia salah, maka dia akan menampilkan angka 3. Kita cobakan kalau misalkan dia bernilai benar, kalau ini kan berarti nilai salah. 7 sama dengan 5, tidak. Maka dia akan menghasilkan nilai yang di belakang. Tapi kalau kita contoh buat misalkan nilainya sama, berarti ini kita ganti sama 7, kita running lagi. Nah, seperti ini. Maka dia akan menghasilkan nilainya adalah 4. Ya, jadi itu bisa dikatakan sebuah operator kondisional yang mungkin bisa juga diasumsikan sama seperti logika if. Jadi kalau kita deklarasikan ke dalam bentuk if-nya pernyataan seperti ini, jika ya A sama dengan B, maka tampilkan jaringannya oke. Maka tampilkan nilai C. Jika tidak, maka tampilkan nilai D. Nah, maksudnya seperti ini dia. Jadi kalau kita jabarin kalau dalam bentuk pernyataan if-nya. Jika A sama dengan B, jadi kalau ini sama dengan ini, maka tampilkan hasilnya yang C. Tapi kalau dia tidak sama dengan, maka tampilkan dia nilainya adalah yang D. Ya, atau sama juga asumsinya kalau kita bentukin if ya, jika A sama dengan B, mungkin kalau masih ingat logika if seperti ini. Nanti ada juga sih logika if kalau di sini dia. See out. See out berarti A, B, C. Ini L.
sama persis kayak di Java, cuman ini si out-nya aja yang beda. Kalau di sebelah kan namanya itu adalah print apa sistem print ln. Nah, sama artinya seperti ini dia. Jikalau sama dengan sama dengan double ya. Nah, jikalau dia sama dengan, maka tampilkan C. Kalau dia tidak sama dengan, berarti dia lari ke else, maka tampil seperti ini. Nah, jadi fungsi kondisional ini mungkin lebih simpel, cuman dia tidak bisa menggunakan tingkat. Kalau di else kan bisa kita tambahin jikalau ini, atau jikalau misalkan if A sama dengan B, ya, maka tampilkan yang C. If A sama dengan C, maka tampilkan yang ini lagi. Jadi dia bisa bertingkat-tingkat. Kalau masih ingat, namanya adalah if bersarang. Tapi kalau dalam bentuk kondisional seperti ini, dia tidak bisa. Jadi dia hanya bisa untuk satu poin pengecekan saja. Ya, ini ya. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya buat seperti ini. Nah, ini dia. Oke, itu dia sebuah operator. Ya, jadi namanya kondisional. Kalau di Java dia nggak ada, ya. Jadi kalau di Java itu dia tidak ada untuk operator kondisional. Kalau selebihnya sama, Anda belajar program yang lain juga sama sih. Ya, nanti ada Android, untuk Java Android-nya juga sama seperti itu. Cuma untuk kondisional dia tidak ditampilkan. Oke, ini sama yang tadi ya. Tingkat A sama dengan 5. Oke. Oke, mungkin itu aja sih untuk sesi yang ini. Jadi untuk tipe data itu dia sama konsepnya kayak Java. Kalau untuk penulisan tipe data juga sama persis. Cuman yang bedain tadi dengan Java itu dia di bagian konstan, ya. Kita review kembali. Jadi yang bedain itu di bagian konstan tadi. Kalau konstannya dia seperti ini. Kalau di Java itu saya buka sini ya, saya ingatin sedikit. Jadi dia konsepnya sama. Hampir semua bahasa pemrograman itu dia sama deh. Nah ini saya ingatin sedikit aja. Jadi kita nggak begitu menjelaskan begitu detail lagi karena di Java dulu dia konsepnya kayak gitu. Nah ini Java kemarin kan. Nah, ini operatornya seperti ini dia. Sorry, IP datanya kan seperti ini dia. Hampir sama juga. Nah ini variabelnya juga sama kan. Ini dia. Operatornya juga hampir sama. Cuma di sini nggak ada kondisional. Ini juga sama tadi. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah ini dia. Cuma ini kan nggak ada yang not. Dia cuma ada dua. Dan sama atau. Nah, ini tabel kebenaran yang kemarin. Kondisional juga di sini nggak ada. Nah, kalau dia ini dia, ini lihatin. Nah, ini ya, dia kemarin kata kuncinya bentuknya kayak gini. Nah, ini pinang. Nah, kalau di dalam Java, dia kalau dia konstan dia bentuknya kayak gini dia. Final. Ya, kalau yang ngikutin sih dari kemarin sih dari waktu Java pertemuan ini, kita ada kata kunci namanya final. Jadi dia adalah sebuah nilai yang tidak bisa diubah. Nah, ini dia. Kata kunci final merupakan kata kunci yang dapat digunakan untuk menandai bahwa suatu atribut metode atau kelas sudah final, artinya tidak dapat diubah lagi. Sama artinya kalau di dalam C tadi, ya ini. Berbeda dengan pendeklarasian oke. Sorry, bukan ini, konstan. Nah, ini. Konstan dengan variabel namun memiliki nilai tetap. Nah, ini dia yang bilang nilainya adalah suatu nilai yang tetap, jadi tidak bisa berubah. Yang bedainnya sih cuma itu. Ya, mungkin kalau lebih sederhana sih, kalau dibilang sederhana ya hampir sama juga sih ya, cuman lebih pendek yang penggunaan define ini tadi. Oke. Nah, kalau pengen yang ini juga bisa gitu. Yang ini juga lebih sederhana. Nah, kalau yang ini ya, kenapa disarankan ini tadi saya lupa bilangnya. Yang namanya preprosesor itu ditandai dengan simbol pagar gini.